Nah di situ betul Bu. Ibu yang lanjutin Bu. Wow, saya nggak tahu apa-apa. Oh, udah ingkrah kan nggak apa-apa. Ibu Ayu suruh lanjutin Bu. Jadi Bang Freddy itu tahu dari mata kepala telinganya sendiri. Kalau saya dari chat gitu. Ya. Gitu. Apalagi ada rekamannya, nggak apa-apa Bang Freddy. Kayaknya waktu itu juga saya posisi ada di situ ya Bang Freddy. Cuma tapi tidak di dekat Bang Freddy ya. Saya di bagian lain ya. Bang Eki Sodo nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak ada. Karena waktu itu cuma saya, Pak Dedi aja. Saya dan Pak Dedi aja. Nah, yang lain pada nggak ada. Ada Aheri dah, tapi Aheri di mana ya waktu itu ya, Bang ya? Nggak ada Ibu, nggak ada. Ya? Nggak ada. Cuma saya sama Pak Dedi. Oh iya. Nah itu kan hari Jumat. Nah menjelang Jumatan itu, jadi teleponin terus. Jadi gini, Pak Roman Hidayat itu menelepon Pak Yosep tapi tidak diangkat-angkat. Gitu. itu hari yang buat saya hari-hari yang bikin senang, bikin happy, bikin ketawa-ketawa. Dengan Pak Yosep itu ternyata juga pintar ngabodor gitu. Jadi ada Pak Yosep itu kan ini saya bicara bukan kejelekannya, tetapi ada semacam histori cerita yang lucu gitu. Pak Yosep itu kan setiap ke Polda Jabar itu kan hampir semua orang yang ada di Polda itu dihormat sama Pak Yosep. Jadi hormatnya tiap ada ya, siapapun lah orang yang ada di Polda dihormat. Nah sempat satu waktunya itu ada orang yang dihormat juga sama Pak Yosep, sama Pak Dedi dicarikan, dimarahin. Pak, kita mau lah dihormat cina. Nah aku non, kita mah tukang babayar cina gitu. Dan babayar. Kita dina sakuna tinggal loba sakuna gitu. Kok ada mas saku kerni menduit wah. Jadi pikirannya kan orang di Polda ya. Jadi dihormat sama Pak Yosep. Itu maksudnya kelucuan yang pernah kita alami waktu dengan Pak Yosep. Nah kembali lagi cerita yang tadi, bahwa di sana ada proses marah-marah. Nah sempat mengeluarkan kata-kata. Nah kata-kata itu mungkin tidak akan saya sebutkan di sini ya. Jadi kalau saya mikir, ya berarti kalau gitu sudah tahu dong. Iya. Aku tahu iya. Ya semuanya kalau saya mah lewat chat ya Bang ya. Yang chatnya juga saya kasih ke Bang Freddy, tak kasih ke Bang Tovan juga, gitu. Terus Pak Tovan juga meneruskan ke penyidik ya waktu itu untuk didalami mungkin ya di situ gitu. Iya betul. Iya. Ceritanya gimana nih? Ditunggu semua nih loh. Lah itu tadi itu Kak Bang Sena. Pokoknya di situ poinnya tuh. Pokoknya Bang Kas, apa yang saya tahu saya kasihkan semua ke Pak Tovan. Pak Tovan itu ya diteruskan kepada para penyidik gitu untuk didalami gitu aja. Kalau dibuka sendiri di sini berarti saya harus izin sama Pak Tovan. Takutnya gimana. Ini tebakan para netizen, orangnya Pak Roman ya, Pak Roman udah tahu katanya. Ya nggak apa-apa lah, suruh tebak-tebakan lah. Nah, sekarang kita skip dulu nih. terkait rekaman suara nih yang sedang dicari-cari sama Pak Kades nih. Sepertinya itu sangat penting teman-teman. Nah itu Ayu buka. Bu Ayu pasti tahu, masa nggak tahu sih Bu? Nggak beneran nggak tahu. Kalau yang rekaman itu nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Jadi tuh katanya rekaman beliau itu marah-marah kepada Uci karena Uci itu mau ke TKP menguras bak mandi. Nah itu katanya direkam tuh sama Pak Kades. Lo ngapain gitu loh Pak Kades ngerekam gitu di Sodo? Itu dia Bu.
berarti kan ada sesuatu yang memang menurut dia harus di portofolio ya, mungkin kedepannya bisa buat apa gitu ya. Jadi Kok bagian itu aja gitu yang dia rekam gitu, kenapa? iya Bu ya, dan itu sekarang dia cari tuh, kayaknya dia datanya dia nggak nyimpen, nggak nge-save, tapi dia sempat membagikan kepada beberapa seseorang atau beberapa orang deh, udah nggak tahu tuh. Kalau saya nggak tahu. Kalau menurut saya Kisodo kalau nggak ada buktinya itu sama aja omong kosong gitu. Iya, soalnya gini, ada yang dia tanya, seseorang ini dia tanya, kemudian dibalas sama seseorang ini, bilangnya begini, oh sebentar ya Pak Kades, sudah lama sekali tuh ya, coba nanti saya cari tahu dulu. Nah, berarti kalau ada bahasa gitu, berarti kan sudah sempat nge-share ke orang itu kan? Siapa itu Kisodo? Ibu, nanti aja lah, ngeri saya ngomongnya. Episode udah ada pejaprian itu dari Ananda. Kalau Ananda itu dengar dari siapa, saya nggak tahu tuh kalau Ananda itu. Maksudnya dia pernah didengarkan kepada 5 orang kan, tadi ngomongnya gitu kan. Nah, mungkin dia didengarkan suara itu kali. Tapi kalau saya ini dijelaskan oleh orang yang katanya Pak Kades itu di-share video, di-share rekaman tersebut. Nah, dia bilang, nanti dulu Pak Kades saya cari dulu, soalnya udah lama banget. Itu bahasanya terakhir ya. Saya dengar begini dulu. Jadi Pak Kades ini marah. Ci, ini yang saya dengar sedikit sih. Ci, lu berani-beraninya masuk TKP, disuruh siapa? Ini Pak Kades, saya disuruh komandan, gitu loh. Kan di situ ada garis polis lain, katanya gitu. Iya, tapi kan disuruh komandan, itu di tanggal 19, kata Pak Kades. Nah, kemarin Pak Kades waktu dipanggil ke Polda itu agak marah juga ya, dan itu, ada rekaman gua nggak yang dulu? Rekaman yang mana Pak Kades? Waktu itu rekaman telepon bukan video ya. Lah kan kata Pak Kades nggak boleh waktu dulu minta gitu kan, karena rahasia katanya gitu. Coba cek lagi di handphone Pak Kades yang satunya gitu. Pak Kades ngirim itu hanya video waktu podcast dengan Uci itu di Balai Desa. Itu ngasih, kalau rekaman katanya nggak boleh. Jadi nggak ada Pak Kades gitu, gua bilang. Lalu ditutup lagi, katanya pertanyaan dari penyidik itu banyak banget, dan itu saya yakin itu diminta rekaman itu buat bukti. Iya, dan yang kita sayangkan ya kok nggak ada klarifikasi apapun gitu setelah beliau diminta keterangan. Itu kan penting, kita butuh kabar ya gitu. Kenapa gitu? Gak, Pak Kades gelarnya udah dicabut Ki. Gak mau Pak Kades. Gelar untuk Mister Klarifikasi udah dicabut, jadinya nggak bisa klarifikasi. Wah gitu. Kalau lihat sejarah masa lalu ya, bahwa Ramdhanu, kita poin Ramdhanu pada saat Ramdhanu mengakui di tanggal 19 September 2023, tentu kan ada sebuah pertanyaan pada saat itu, kenapa sih kok Ramdhanu nggak dari awal-awal mengakuinya? Nah, itu kan pertanyaan itu banyak netizen yang selalu nanyakan. Betul. Diam lu bang. Tahu caranya. Bu, jangan di-cut dulu Bu. Bu, jangan di-cut dulu. belum selesai. Ini penonton kecewa ini. Ayo, Ini penonton kecewa nih. Ready? Ya gitu. Jadi apa namanya? Jadi kalau cerita-cerita masa lalu itu memang ada sesuatu hal yang menarik ya. Menarik itu. Jadi buat kadang-kadang kita mikirnya, oh iya ya. Oh iya, oh gitu, oh iya. Kalau lihat itu. Tapi emang banyak banget orang yang bilang begitu. Kenapa kok baru ngaku si Danu sih? Tapi kan kita akhirnya punya alasan yang sekiranya itu masuk akal ya. Pertama, ya Danu belum punya kuasa pada waktu itu. Belum ada yang mendampingi. Kemudian mungkin pada waktu itu masih ancamannya masih sangat besar gitu. Dan Danu belum punya daya dan upaya untuk orang yang bisa melindungi dia.
Nah itu kan menjadi sebuah jawaban yang masuk akal menurut saya di waktu itu. Nah mungkin saat di 2023 itu Danu sudah mulai yakin, sudah mulai berani, dan banyak orang di belakangnya yang istilahnya itu bisa melindungi dia kalau memang dia akhirnya mengakui gitu. Kalau itu kan jawaban yang sekiranya kita lihat dari rekam jejak ya. Mungkin kalau Bang Freddy punya alasan lain. Sebenarnya sudah diwakilkan oleh Kisono urusan. Begini ya Ki ya, bahwa kita bicara secara psikologis ya. Secara psikologis itu gini, bahwa Ramdhanu itu wajar secara psikologis dalam ketakutan. Ya, secara kalau kita lihat di reka adegan dan di fakta persidangan, bahwa ada kata-kata di reka adegan itu, awas ulah bocor. Itu kan kata-kata awas ulah bocor itu kan sebuah kalimat yang intimidasi ya, ancaman ya. intimidasi, ancaman seperti itu. Berarti kan secara tidak langsung Ramdhanu kan takut. Kalau kita lihat siapa sih Ramdhanu? Ramdhanu kan punten ya, Ramdhanu orang biasa lah. Dari ekonomi juga dia biasa saja. Dari backingan dia tidak punya backing siapa-siapa. Dia Pak Yono hanya seorang teknisi saja. Waida kan seorang ibu rumah tangga biasa. Ya nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Wajar kalau Ramdhanu punya ketakutan pada saat itu. Iya, makanya dan mungkin orang-orang tuh berpikirnya bahwa ancaman itu harus kayak gimana sih, ya? Apakah ancaman itu harus, hei dimaki-maki, hei kamu ya, awas ya, gue bunuh lu. Emang ancaman harus begitu, ya? Atau orang tuh selalu berpikiran ancaman, emang Danu diancam? Ancaman seperti, memang kalau kita pikir ancaman mau diapa? Mau dipukul, mau ditarik bajunya, atau ancaman yang gimana? Tapi ucapan Pak Yosef yang cuma bilang ulah bocor, itu sudah menjadi ketakutan tersendiri bagi Danu. Karena kenapa? Karena dia tahu siapa Pak Yosef. Karena dia tahu siapa Pak Yosef itu. Nggak usah pakai bicara, Pak Yosef melotot pun mungkin Danu sudah takut. Lototannya Pak Yosef itu ngeri loh. Iya, maksudnya ancaman yang gimana sih? Ancaman yang, awas lu ya, gue bunuh lu Danu ya. Ancaman yang begitu yang diinginkan, maksudnya, ya. Bukan begitu konteksnya. Karena Danu tahu Yosef itu siapa gitu loh. Dan kalau Bang Freddy mengatakan kemarin memberikan masukan bahwa, hey, lu kok berani banget memfitnah Pak Yosef? Yosef tuh bukan orang sembarangan gitu loh. Kok berani banget Danu memfitnah Pak Yosef? Kalau memang itu sebenarnya fitnah gitu ya. Kalau mungkin jadi Danu nggak mungkin memfitnah Pak Yosef. Mendingan gue bilang aja pelakunya adalah Wahyu, pelakunya adalah Kosasi, lebih nggak ada beban gitu ya, nggak ada ketakutan tersendiri, nggak ada ancaman ya. Kalau memang Danu mau berbohong. Jadi yang saya bingung dari teman-teman di luar sana itu mencari ancaman. Mana ancamannya? Pak Yosef melotot aja orang udah tahu. Oh berarti nggak boleh dibuat, bahaya nih. Karena tahu siapa Pak Yosef yang sebenarnya gitu. Begitu teman-teman. Ya betul, Ki. Betul bahwa Ramdhanu ada masa ketakutan ya. Ya karena kan rumah Ramdhanu kan diketahui rumahnya di situ gitu kan. Ya. Ya kalau misalkan itu terjadi sama kita ya nauzubillah, tapi ya kalau itu terjadi sama kita pun sama ada ketakutan pasti. Nah pada saat ada rasa ketakutan itu maka kita akan terus berupaya untuk menutup diri, ya bersandiwara gimana supaya tidak ketahuan bahwa saya ini sebagai pelaku kan gitu. Iya. Ya, Freddy, itu kan gambarannya sudah kita rasakan juga kan, seperti Pak Yosef kan mengancam kita juga kan mau dilaporkan kan gitu. Bahkan itu disebut semua loh waktu telepon saya tuh. Gua akan laporin pokoknya itu si Harry, si Freddy, kamu juga. Waduh buset dah. Itu si Solo katanya. Wah ya si Yahya. Katanya bahas itu kok seperti itu. Padahal kan sesuai apa yang temuan gitu kan. Lalu sesuai media juga yang sudah beredar kan gitu. Iya. Itu bahkan gambaran gitu. Berarti Apalagi
Berarti saya mau tanya ke Bang Jack. Berarti Bang Jack juga dengan kalimatnya Pak Yosep begitu tuh merasa diintimidasi ya? Iya, bahkan sering ya sampai ada 7 kali lah. Karena kan pembahasan saya dulu bahas Yosep terus kan, akhirnya ditelepon, nggak tahu nomornya mungkin dari Yoris dikasih gitu ya. Jadi kalau telepon itu Bu sampai jam ya sampai subuh lah, dan subuh sampai adzan subuh. Berarti kuat begadang ya Pak Yosep ya? Iya kuat begadang. Kuat banget. Kuat banget tuh. Rekamannya, dan lama-lama kan gua gua rekam aja gitu, rekamannya banyak gitu. Bahkan sampai kuatnya itu ada sebabnya. Yoris kan, sampai menceritakan curiga ke Yanti kan gitu. Kalau saya mau nanya ke Bang Freddy, Bang Freddy kan diancam juga. Diancam nggak Bang Freddy? Pernah diancam nggak? Jadi ancamannya sih nggak secara langsung ke saya, tapi lewat Bang Jack gitu. Oh. Tapi waktu Bang Jack menyampaikan itu tuh Bang Freddy merasa terancam nggak, diintimidasi, terus Bang Freddy tuh jadi malas konten gitu? Ada terpercik seperti itu, ada pada saat kan Bang Jack kasihin ke saya chatannya Pak Yosep ke Bang Jack, nggak secara langsung ke saya, dari Bang Jack dikasihin ke saya, nih kata si bapak ngancam abang, cancep Bang gitu. Kayak isi lihat chatnya gitu, ada lah yang namanya sebuah ancaman itu kan pasti ada apa namanya, kita jadi gelisah juga ada. Tapi padahal Bang Freddy jago taekwondo. Harusnya itu bisa buat konten dong Bang. Iya, saya sering bahas. Katanya itu bisa buat konten dong. Apalagi Harry itu tekanannya tuh luar biasa. Tapi memang teman-teman situasi pada saat itu tuh menyeramkan teman-teman. Saya juga merasakan itu kok. Jadi kalau teman-teman ya kalau misalnya kok kenapa takut dan sebagainya gitu ya, saya sendiri walaupun orang luar gitu ya datang ke situ itu juga merasa kalau ada hal-hal yang sekiranya itu keluar dari mulutnya Pak Yosep terkait mau ancam dan sebagainya, jiper juga, maksudnya hati agak ngeri juga nih orang, agak mengerikan lah gitu. Itu yang saya rasakan juga sih, walaupun tidak ada secara langsung saya diancam gitu, tidak, tapi suasana apabila kita membuat konten gitu ya yang sedikit mengarah kepada dia atau menyerang dia lebih banyak gitu ya, itu terkadang kita juga punya rasa gimana gitu ya, yang ngeri lah pokoknya, susah diungkapkan lah pada waktu itu. Tapi yang jelas kita merasakan ketakutan lah, di situ juga merasakan ketakutan juga, begitu kira-kira. Harusnya kan gini ya Ki ya, harusnya kalau memang waktu itu ya, walau itu merasa nggak bersalah, harusnya itu merangkul semua itu, ayo suarakan bareng-bareng, kita bongkar semua siapa ini yang bunuh anak istri saya, harusnya kan begitu, bukan malah ngancam. Ada Kang Heri ya? Mana, suruh naik dong. Kang Heri itu Aku turun dulu ya. Aku turun dulu. Siap. Oh, siap, Terima kasih ya Mus. Makasih Mas Mul. Ada Kang Heri tuh katanya tuh. Mana? Naik. Heri. Wah seru banget nih ngumpul semua nih kalau gitu nih. Wah, Heri suatu minta duriannya. Tinggal Kang Yahya nih yang belum nih. Halo. Bang, video mic ini siapa? Video mic Subang itu siapa? YouTuber? Google. Oh, Iya YouTuber. Bang Jack. iya. Halo Bang Jack. Mantap. Tapi dari Ada pertanyaan yang mau disampaikan Bang Kafian atau Bang Arif? Iya, ya waktu itu saya paling ingat itu kan orang yang pertama kali bilang diintimidasi itu kan Bang Jack ya. Terus keluar tuh artinya tuh legar tentang intimidasi gitu. Nah di situ kan semuanya juga kan pada diem ya, YouTuber Subang itu sebenarnya nggak ada yang speak up gitu tentang intimidasi gitu. Seperti memang Bang Jack juga ya selain Kang Heri ya, ternyata kalau Kang Heri kan diem-diem aja ya. Kalau Bang Jack kan pastinya kalau itu langsung gitu ya, nggak pengen ada yang ditutup-tutupin gitu kan. Ya salutnya di situ sih di awal saya itu untuk buka-bukaan. Ternyata memang
ya benar ya, kalau misalkan nggak salah ya harusnya sih nggak sampai segitunya menghubungi semua YouTuber gitu ya, sampai ke Anjas pun gitu ya. Dan saya lihat juga di konten-konten Anjas juga seperti kayak diduga ya Bu Mimin dan juga Pak Yosep seperti mengarahkan gitu kan ya, seperti mengarahkan ke Yoris dan segala macam. Namun di situ Anjas menjelaskan bahwasanya ya mohon maaf ya Pak Yosep, saya masih curiga dengan Anda. Dia jujur-jujuran gitu, fair-fairan ke Pak Yosep gitu. Jadi pada saat itu si Anjas bilang kayak gitu. Dan salutnya juga mungkin dari Bang Jack juga ya fair-fairan juga ya Bang Jack, walaupun ya diintimidasi kayak gitu juga ya izin juga gitu bilang bahwasanya maaf nih Pak Yosep, tetap saya bahas gitu ya. Paling di situ aja sih paling. Dan saya juga nggak tahu bahwasanya ini ternyata ya memang ya paling ya wajar juga ya kalau Kang Heri lebih ya, karena Kang Heri kan di awal yang paling utama tuh. Ya kalau Kang Heri mah Kang Herinya ada bener dia di bawah. Iya, mana Kang Heri? Kang Heri itu langsungnya. Iya, sikap nih Kang Herinya dari Bang Jacknya dan teman-teman semua gitu kan. Itu malah sempat ngubungi Jeng Nimas juga kok, di posting WA-nya sama Jeng Nimas tuh. Tapi Jeng Nimas gimana itu perasaannya Pak Yosep 2 kali kalah? Saya pengen tahu. Oh, Jeng Nimas yang waktu itu ngecengin air kejujuran. Ya, yang tarot itu loh, yang dari Jawa Timur. Oh iya, yang tarot. Aktif banget tuh dia tuh tarot. Atau masih itu ya, masih dengan pendiriannya gitu. Bahwa Pak Yosep pembunuhnya. Bang Videomik, apa temuannya, silakan YouTuber. Ayo dong ngomong, kamu kok itu banget sih di sini, jadi so sweet banget Arif. Ayo dong ngomong dong. Iya, Kalau di chat assalamualaikum kayak Mbak galak Ayu. kali gitu loh. Aku mau tahu dong suara kamu Arif yang seksi dan indah. Ayo dong. Mau ngomong apa ya? Nah, dilanjut aja dulu, nyimak dulu Apa tuh, aja. Arif? Apa? Ayo dong, aku mau tahu. Aku mau tahu kamu galaknya seperti kamu di chat itu. Gimana? Boleh nanya ke Kang Freddy nggak ya? Halo Kang Freddy. Siap. Mau boleh nanya ya, waktu ke tempat Angger ya, Ya. apakah ya boleh dijawab boleh enggak ya? Apakah ada informasi lebih gitu ya? Bahwasanya mungkin juga ada yang bilang gitu kan ya, apakah benar mungkin dari Angger itu punya salinan gitu ya tentang hadis tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin pertanyaannya tentang Bu Cici ya, ibu dari Angger, yang kemarin terakhir Kang Freddy itu gitu yang kesana gitu kan, apakah jadi nanya gitu tentang orang yang berjaket hitam itu gitu? Itu aja sih Kang Freddy, mohon dijawab. Saya tambahin boleh ya? Saya tambahin lagi. Angger waktu komunikasi WhatsApp terakhir dengan saya itu mengatakan akan membongkar semua kalau dia dipanggil lagi ke pengadilan karena dia masih punya bukti lain. Nah itu di Gimana, situ Kang Freddy? Mungkin artinya seperti itu kayak gitu. Ya. Kalau ada saya pernah satu konten ya. Saat saya bicara di kamarnya Angger, Ya. kan juga saya hati-hati pada saat dengan Angger. Ini Bang Freddy nih tahu nih, bener. Ayo cepetan nih Bang Freddy. Ayo. Ayo Bang, kita ledakin aja Bang, ledakin. Teman-teman, desak Meledak, teman-teman. Bang Fred, meledak. Semangat Bang, ayo Bang. Ya waktu di kamar itu saya diceritain sama Angger. Memang untuk tadi pertanyaan Bang Kavian ya, untuk salinan memang tidak ada, saya tidak cerita masalah itu. Kita hanya ngobrol masalah, fokus ke masalah yang pantauan Pak Yosep dan yang berjaket hitam. Jadi kita fokusnya. Nah tapi setelah selesai kita pembicaraan, karena memang waktu itu saya izin dulu kan, Kang Angger boleh nggak saya videoin? Sok mangga.
Jadi saya ada pertanyaan tuh sampai 3 kali. Udah. Jadi kan saya potong-potong si videonya. Saya boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini permintaan saya banyak sampai 3 kali. Nah, karena saya terlalu banyak permintaan ke Angger, yang keempatnya nggak saya videoin. Nah, itu penting sebenarnya. Apa itu? Nah, saya tuh mau berkata di sini tuh agak kurang berani karena saya tidak punya file, tidak punya apa ininya apa buktinya gitu loh. Jadi itu saya tuh sayang, aduh kenapa nggak saya curi-curi gitu, nggak saya rekam gitu ya tadinya gitu. Spill. Dikit. Ada yang disampaikan oleh Angger. Nah, saya nggak mau menyebutkan di sini karena saya tidak memegang filenya, tidak memegang buktinya. Tapi kalau menurut saya betul apa tadi kata Kisodo, katanya dia akan dibongkar kalau dipertemukan lagi. Itu pun disampaikan oleh Angger sama saya. Wah, keweh. Pada intinya sama ya. Intinya Angger tuh punya bukti yang kuat kalau misalkan ini sampai masuk lagi nih persidangan lagi nih gitu. Apalagi dia mau dituntut atau segala macam gitu ya. Ya, ada itu, dan apa namanya itu pun disampaikannya begitu ke saya gitu. Bahwa oh yang benar Kang, saya bilang nyebutnya Kangen. Yang benar Kang. Iya benar. Wow. Nah itu jadi caskan keweh cenah. Fokusnya untuk ini dulu cenah gitu. Itu kalau begitu gimana? Pertanyaan mungkin sama kalau nggak salah waktu itu Angger juga nggak jawab ya, kalau yang jaket hitam itu dibilang kurang jelas kayak gitu ya. Akhirnya Angger itu di sana ada pernyataan meyakini bahwa dia betul melihat, tapi bukan lebih cenderung kalau waktu ngomong dengan saya ya. Saya tidak bicara masalah fakta persidangan, tapi waktu bicara sama saya, ini itu bukan melihat muka, dia melihat body language, kebiasaan gitu. iya. Pakaian kalau nggak salah. Jadi karena beliau itu sering ke tokonya, jadi dia bisa memastikan bahwa itu Pak Yosep. Tapi katanya bukan melihat muka. Kalau untuk Bu Cici gimana, Bang Pudi? Apakah sudah ada pertanyaan waktu itu? Apa nggak jadi? Nah, saya bertanya sama Bu Cici, kan saya pertemuan yang kedua kemarin juga saya ketemu itu di depan, dan Ibu Cici juga sama betul-betul meyakini bahwa itu adalah Pak Yosep. Oh, kalau yang jaket hitam itu nggak ada komentar? Nggak, kalau jaket hitam mereka mengatakan tidak tahu. Oh, tidak tahu sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari bodinya segala macam juga nggak tahu sama sekali gitu ya. Bang Fred, kalau terkait dengan kesaksian Angger, ini kan kata ada saksi Bu Cucu itu tuh jam 5:30 ya udah rame, ya kan? Ini ya katanya kan sudah rame, berarti ini bisa ada kaitannya nggak ya kira-kira? Kaitannya gimana? Kaitannya, Mbak, ya keterangan Angger itu benar-benar jelas melihat sosok Pak Yosep gitu loh. Kan? Benar nggak? Pasti kalau 5:30 kan sudah ramai katanya. Berarti kalau benar itu Pak Yosep kan di situ, berarti sudah di situ 5:30 itu. Kalau dari rekonstruksi Bang Freddy itu waktu itu kan kayak udah terang ya Bang Fred? Udah jam segitu kan? Udah agak terang kan ya. Keterangan dari Angger. Keterangan dari Angger itu kan itu kalau diambil posisi di bulan Agustus, di pertengahan bulan, itu dibilang pada saat itu memang sudah agak terang sedikit gitu. Nah, tapi Angger tahunya bukan dari situ, tapi ada mobil melintas. Jadi ada mobil melintas dari arah timur kesorot sama mobil itu. Nah, jadi jelasnya itu karena tersorot oleh mobil gitu. Kalau CCTV-nya sendiri kalau saya langsung praktek di lapangan, memang tidak terlalu kelihatan dengan saya lihat kamera dan saya lihat CCTV-nya. Coba dong lihat saya CCTV. Kebetulan kan waktu itu saya masuk dengan Pak Dedi itu, saya kan lagi prakteknya dengan pakai HP jam 5.30 kan. Jam 5.30 di bulan apa ya dulu. Memang masih gelap 5.30 ya. Nah, tapi pada saat saya masuk ke dalam kan itu
sudah agak terang, jadi terlihat sih memang jelas seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat dari HP memang nggak begitu jelas kalau dari HP ya. Cuman kan saya tidak melihat CCTV di jam 5.30-nya karena saya masuk ke dalam itu sudah jam 5 gitu. Berarti Angger dari body language-nya gitu ya, dari pergerakan. Karena terlihat dari cahaya lampu. Kan kita gini lah, kayak misalkan Bang Jack nih, Bang Jack misalkan ya, Bang Jack di rumahnya Angger, terus saya di depan parkiran keluar, pasti Bang Jack akan melihat, oh itu masih Bang Freddy, bener, perutnya gendut, ya misalkan gitu ya. Kan itu bisa dilihat dari gestur body language ya, jadi badannya kan, misalkan asal gayanya Bang Jack atau gayanya Kang Heri misalkan ya, badannya seperti jalannya gimana, kan kita tahu kan, paham ya. Saya bisa membedakan antara Bang Yahya, Kang Heri, Bang Jack pada cara jalan itu. Saya bisa bilang, oh itu mah Kang Heri, oh itu mah Bang Jack gitu, kan bisa kelihatan kan gitu ya. Iya, udah mengenal. Ya begitu juga Angger sama Pak Yosef kan terang. Jadi bisa kenal banget sih ya. Iya. Iya, udah ini cara jalan cara gimana udah apa ya sih. Apalagi tetangga gitu. Dan kembali lagi masalah itu kan sebuah keyakinan ya. Dan bilang mengatakan sesuatu, apalagi menyebutkan orang, apalagi kasusnya adalah kasus besar, bukan kasus maling permen ya. Itu kan orang nggak takut loh kalau dia berbohong gitu. Betul. Ya kan? Yang disebutkan adalah seorang pelaku. Dia menyebutkan nama. Kemudian kasusnya kasus besar. Kalau misalkan Angger berbohong, waduh resikonya berat itu. Iya. Sangat berat. Kalau saya di posisi itu 50% aja saya nggak berani itu untuk di persidangan ngomong itu Pak Yosef. Iya. Kecuali udah 99% lah gitu, baru itu berani itu. Betul. Iya, betul. Terima kasih Bu Ayu supportnya. Balik lagi teman-teman, ini saya dari tadi juga melihat chat-chatan dari teman-teman ini di sini. Teman-teman sepertinya bahagia ya. Kedatangan Kang Freddy, kedatangan Ibu Ayu, Bang Jack di sini semua. Jadi kayak ada hal-hal yang sekiranya akhirnya lebih meyakinkan kita gitu bahwa memang Pak Yosef adalah pelakunya. Sekarang udah jadi pelaku kan, sudah pelakunya karena sudah ingkrah. Nah, tapi masih banyak orang-orang yang mengatakan bahwa kenapa sih Danu gitu baru ngaku gitu loh, 2 tahun itu kemana aja kan gitu kan. Lagi kan itu duka Kang Heri itu. Nggak usah ditanggapi. Emang ada yang salah ini. Duka Kang Heri juga itu. Ini loh Ki. Ya, Ki, menyambut kemarin karena kita udah dibilangin manusia keji dan sampah. Sekarang saya nggak mau halus-halusan lagi. Hidup Yosef di penjara. Saya mau melakukan beneran. Jadi banyak pertanyaan itu, mohon izin Ibu. Jadi masih banyak orang yang menganggap Danu pelaku tunggal. Kemudian Danu ketakutan apa sih? Apa yang buat dia ketakutan sih? Buktinya dia punya YouTube, buktinya dia punya diwawancara ketawa-tawa dan sebagainya. Kan sudah saya bilang, di balik layar, kalau dia tidak ngonten, kalau dia tidak diwawancara, Bang Jack, Bang Freddy, mungkin yang lain pasti melihat bagaimana si Danu ini sikapnya itu berbeda, kayak orang ketakutan setiap harinya. Dia berjalan, nunduk kepalanya, tengok kiri kanan, tidak pernah tenang waktu jalan. Dia duduk, kalau kita ajak kemana dia selalu gelisah. Teman-teman pasti juga merasakan hal yang sama kan? Bang Jack juga pasti, Bang Freddy juga pasti. Memang dia kalau di kamera itu berbeda sekali dengan aslinya lah, intinya begitu. Nah, tapi di luaran sana itu masih orang kalau berpikir gini, emang tekanan apa sih
yang dirasakan Danu kayak gitu tuh. Sekarang gimana jelasinnya ya? Karena kita nggak karena mereka tidak ikut kita pada saat itu, jadi agak sulit. Jadi seolah-olah kita ini pemuja Danu, dikatakan begitu. Tapi sekali lagi ya, 2 tahun itu memang Danu membutuhkan itu apa istilahnya itu, keberanian. Nah itu baru datang tuh keberanian yang Danu butuhkan gitu. Mungkin Bu Ayu bisa menceritakan lebih detail. Menurut saya sih karena Danu jadi berani mengaku gitu, karena support dari Pak Tovan, Kisodo, Bang Freddy, Aheri, terus sama yaitu yang dibilang pemuja Danu gitu ya. Ya bisa aja loh Kisodo dari support dari Arif, dari siapa lagi itu ya yang kemarin fitnah saya itu siapa ya Kisodo? Aduh. Ivan Aldiva, terus siapa lagi ya? Ya bisa jadi itu karena mereka. Kalau boleh saya ngomong yang support Danu sebenarnya siapa, boleh nggak Bu? Banyak Kisodo. Iya, maksudnya yang buat Danu jadi berani sekali untuk mengakui bahwa dia terlibat gitu loh Bu. Nah, tapi menurut saya sih gara-gara Arif pasti, dan Ivana Diva, dan siapa lagi ibu itulah pokoknya itu yang di Manado itu saya yakin sih. Aduh. Sopo Kisodo? Ah, Sopo wonge? orangnya ini tak sebut aja ya. Iyalah. Oh, masalah udah mau kelar ini. Ya, jadi mohon izin nih Bang Freddy, Bang Jack, semuanya gitu ya. Jadi yang membuat Danu menjadi berani, yang tadinya mungkin punya keberanian 40%, akhirnya menjadi 60%. Ya ini, siapa lagi kalau bukan Bu Ayu? Enggak. Aduh, habis ini saya dicari Pak Yosep gimana? Aduh, nggak apa-apa lah Bu. Pak Yosef udah ingkrah Bu. Pak Yosef udah bicara. Gak apa-apa gimana? Nggak ada. Ya begitu teman-teman ya. Mungkin mohon izin teman-teman juga lain mungkin tahu lah ya. Gitu. Coba itu kan menjadi sebuah polemik yang selalu digunjing-gunjingkan di sebelah sana gitu loh. Kok baru berani Danu, kok baru berani gitu loh. Kenapa nggak 2 tahun yang lalu dan sebagainya gitu. Jadi memang butuh banyak keberanian yang harus diperoleh Danu pada saat itu. Ya dukungan-dukungan dari kita para YouTuber, terutama juga jalan yang memang solusi yang diberikan oleh kuasa hukum. Dan yang paling penting adalah supporting semangat yang memang meyakinkan Danu untuk udah bongkar aja Dan, gak usah takut gitu bahasanya. Begitu teman-teman. Boleh saya cerita nggak? Boleh. Freddy, aduh saya mah kalau Bang Freddy ngomong tuh aduh. Boleh Bang. Karena tadi sudah dibuka oleh Kisodo ya. Jadi saya akan cerita yang sebenarnya ya. Yap. Ya, sok atau Bang. Tambah keren. Mana Bang? Cerita jangan. Ya udahlah Bang, udah diceritain kan udah ingkrah. Bang Freddy semua udah ingkrah nih. Ya, waktu itu kan sempat ramai ya. Netizen itu ramai yang nge-WA saya, yang ngechat saya, yang baru di persidangan nanya ke saya datang ke masjid juga ada nanya, "Bang, siapa yang nelpon Abang? Bang, siapa yang nelpon Bang? Bang, yang nelpon itu siapa?" Karena itu kan konten saya kan ada yang nelpon gitu ya. Iya, betul. Nah, itu pertanyaannya tuh waduh banyak sekali. Karena ini kan udah dibuka sama Kisodo nih ya. Jadi memang kita tadi disampaikan bahwa Danu punya keberanian untuk membuka di hadapan penyidik. Kenapa kok di akhir-akhir nggak di awal-awal? Ya kan tadi disampaikan di awal sudah banyak tekanan. Artinya kalau misalkan di awal punya tekanan, berarti pada saat tanggal 19 September, Ramdhanu sudah punya kekuatan. Secara tidak langsung, secara psikologis. Punya kekuatan, apa kekuatan? Kekuatan mental.
terutama itu keyakinan, kenyamanan, kemudian rasa nyaman dan kekuatan mental itu menimbulkanlah keberanian sehingga Ramdhanu memberanikan untuk bicara. Kita tetap ada bahwa di sana ada kontribusi Pak Ahmad Topan Sudirjo ya dengan tim dan sebagainya. Tetapi juga kita meyakini bahwa di balik Bapak Ahmad Topan Sudirjo sebagai kuasa hukum Ramdhanu ada seseorang memang yang betul-betul memberikan kontribusi dan keyakinan dan kenyamanan kepada saudara Ramdhanu. Dan saya yakini itu. Pada saat memang malam itu ada seseorang yang menelepon kepada Ramdhanu. Tapi dilakukan bukan pada saat hari malam itu saja, tetapi memang sudah dilakukan hari-hari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, sehingga membuat Ramdhanu ada semacam keyakinan, ketenangan. Nah, puncaknya adalah di malam itu ada seseorang yang menelepon Ramdhanu. Dan kita tahu yang ada di sana adalah saya, Kang Heri, Bang Dedi. Bang, kontrol. Rem dulu, kalau mobil direm dulu, rem dulu. Bersambung. Besok lagi berarti. Ya ini ada tamu nih, kita dengerin. Ada tamu Pasundan. Selamat malam, assalamualaikum. Dari mana? Nama siapa? Selamat malam semua. Salam sejahtera. Siap, terima kasih. Ya, selamat malam. Kalau udah nyimak narasinya atau yang mau ditanyakan? Enggak, saya kan mengikuti semua YouTuber Bang Freddy ya Bang. Ya Bang. Bang Freddy Subang Hijau ya udah saya ikuti lama gitu. Tapi sampai sekarang pun ya saya mungkin berbeda ya dengan yang ada hadir di sini. Maafin saja. Sebelumnya minta maaf. Berbeda gitu. Mbak saya masih meyakini bahwa Pak Yosef bukan pelakunya. Keyakinan saya tuh ini dari awal. Masa sih ada seorang ayah berbuat begitu sadis terhadap anak dan istrinya dalam keadaan sadar. Itu pertanyaan saya dari awal sekali. Semenjak saya mengikuti petaka ini gitu kan. Itu keyakinan saya, dan waktu persidangan pun ternyata tidak terjawab. Jadi gini ya, penyidik harus telak bahwa Pak Yosef memang berada di TKP pada saat kejadian. Nah itu saya tidak menemukan selama ini gitu. Mas Pak Sasen saya terima kasih. Sena. Oke, siapa yang mau nanggepin? Jawab ya. Oh ya. Terima kasih Pak Sundan. Di kalimat awal mengatakan bahwa tidak mungkin seorang bapak menghabisi secara sadis. Tapi Bang Pasundan tidak sedikit peristiwa-peristiwa kasus pembunuhan itu melibatkan orang-orang dekat yang belum jauh aja nih. Anak menghabisi bapak kandung ya. Bapak kandung sama nenek dan melukai ibunya. Kemudian ada anak menghabisi bapak, ada bapak menghabisi anak. Itu tidak sedikit peristiwa itu di Indonesia ini ada. Jadi kalau misalkan disampaikan bahwa rasanya seperti tidak mungkin, ya itu mungkin saja seperti itu. Karena sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya seperti itu. Itu yang awal. Kemudian apalagi tadi kata Mas Pasundan? Bukti yang kuat lah. Bukti yang kuat. Kurang telak menurut saya. Ya, gini, kita akui Mas Pak Sundan, kita akui ya
kenapa kasus Subang ini bisa lewat dari 2,5 tahun? Berarti permasalahannya ada alat bukti, ya kan? Kalau alat buktinya sudah kuat, tidak usah nunggu 2 tahun. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Langsung naik P21. Kalau sudah jelas. Nah, berarti kalau dengan panjangnya kasus Subang ini, secara tidak langsung memang 2 alat buktinya belum kuat. Ya kan? Nah, belum kuat itu bukan berarti belum ada ya. Sudah ada tapi belum kuat. Maka pihak kepolisian kan harus memperkuat. Nah, ada bukti yang sudah kita ketahui saintifik masalah noda darah, harus diperkuat lagi ini, ya kan? Nah, dengan adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu, maka inilah kekuatan untuk bisa dinaikkan ke P21. Jadi sebenarnya alat bukti sudah ada, cuman belum kuat gitu loh. Belum ada keberanian dari pihak penyidik untuk bisa memp21 kan. Dengan adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu, maka ini menjadi kuat gitu. Nah, itu barangkali Mas Pak Sundan. Ya. Ada yang menambahkan? Betul. Oh, boleh. Ya boleh, saya izin menambahkan. Terima kasih sudah hadir di live Komal Bang Sasena dan atas perbedaan pendapatnya saya sangat menghormati Bang Pasundan. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di sini ada keterlibatan OOJ. Dan OOJ juga sedang dalam proses penyidikan dan mencari tersangka-tersangka yang terlibat lah ya. Jadi bisa dipastikan mungkin banyak bukti yang bisa dihadirkan di dalam persidangan untuk kembali memperkuat tuduhan ya, memperkuat bahwa mereka lah para pelakunya. Tapi karena adanya OOJ tersebut, bisa dipastikan mereka lah yang membuat kasus ini semakin sulit diungkap, dan dipastikan juga mereka lah yang menghilangkan semua barang bukti yang memang diperlukan untuk memperkuat gitu ya, bahwa mereka benar para pelakunya. Mungkin gitu tambahan saya. Nah, kalau dari saya gini Pak Sundan ya, ini kan masih ada langkah hukum yang katanya akan diambil ya, sudah dipastikan akan diambil oleh kuasa hukumnya Pak Yosef, yaitu Busil. Jadi untuk menjawab semua kita tunggu PK ya, segera ajukan kalau memang ada bukti. Jadi di situ nanti kita harap semuanya bisa clear, dan kita harap MAA segera proses P21 sehingga kita semua netizen ini bisa melihat kebenaran yang hakiki, yang benar-benar tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu dari saya. Saya boleh nambahin, Bang Ses? Silakan. Ya, kalau jawaban saya tentunya sama seperti mungkin Pak Sundan ini, Abang Pak Sundan kan dari netizen juga, saya juga dari netizen nih. Tentunya jawabannya sebagai netizen juga ya. Itu tentu pertanyaan semua orang ya, gimana sih seorang bapak bisa ngelakuin hal tersebut gitu ya. Tentunya kita juga pasti berpikir ya, berapa persen sih kemungkinannya gitu ya. Kalau ya kita lihat basicnya Pak Yosef seperti apa, menurut saya pribadi kemungkinan memang tidak terlalu besar lah gitu ya, misal 50% segala macam. Tapi di sini yang kalau saya lihat ini ada faktor lain gitu, faktor X yang membuat Pak Yosef bisa melakukan hal tersebut. Bisa jadi dari orang lain yang mendorong dia gitu kan, yang melakukan hal tersebut seperti itu. Mungkin dari tersangka lainnya kayak gitu. Itu ada faktor lain gitu ya. Terusnya juga ada faktor dari yayasan juga. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Ya kalau bisa kita lihat yang mengikuti kaos ini, itu yang membuat Pak Yosef memiliki dendam dan segala macam itu ada gitu ya, triggernya ibarat kata kayak gitu. Itu sudah sangat jelas soal triggernya. Dan di sini kan artinya dari Bapak Sundan sendiri juga harusnya juga mungkin ada mungkin statement tidak mempercayai Danu nih misalnya kayak gitu. Ya tentunya saya juga sebagai netizen akan berpikir hal yang sama. Makanya kita sebagai netizen simpel aja, kita lihat alurnya. Ini adalah pernyataan Danu adalah pernyataan yang paling lemah gitu kan ya, yang paling lemah kalau menurut saya. Kalau misalkan ini dibawa ke persidangan gitu, kita lihat nih di persidangan gitu, ternyata gitu kan ya, dalam perjalanannya keluar semua tuh, saksi-saksinya keluar, para ahlinya keluar gitu. Jadi tidak hanya dikuatkan oleh saksi ahli
dikuatkan juga oleh saksi-saksi fakta lainnya gitu. Jadi semuanya tuh 5 alat bukti itu terpenuhi gitu ya. Saksi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan surat. Jadi petunjuk dan surat ini juga pasti ada gitu dari ahli. Jadi semuanya itu 5 alat bukti itu sudah terpenuhi. Jadi kalau misalkan dibilang ini kan barang buktinya nggak ada gitu kan ya, tentu itu malah meyakinkan kita gitu ya bahwa ini adalah pembunuhan berencana gitu. Dan itu dijelaskan juga oleh Bang Freddy ya di konten dan segala macam. Dan justru kita malah aneh nih kalau misalkan para tersangka malah meninggalkan barang bukti gitu kan ya. Di sini malah kita saking saking menguatkannya gitu. Itu ternyata benar ya. Barang bukti ya pasti dimusnahkan. Ini kan berencana kan seperti itu. Ya sebenarnya seperti itu aja sih gitu. Faktor-faktornya pasti ada aja gitu. Kalau dilihat secara keseluruhan gitu. Makanya kalau saya pribadi melihat secara keseluruhan gitu ya. Tidak hanya melihat pernyataan Danu, kita lihat nih pernyataan ahli gimana nih kan tentang pernyataan Danu ini gitu ya. Saksi-saksi lain gimana nih gitu kan. Apakah mereka semua itu bisa dianggap berbohong? Mereka tidak bersaudara gitu kan ya. Mereka mungkin tidak saling kenal gitu. Itu sih pola berpikirnya sederhana aja kita sebagai netizen kayak gitu aja. Ya gitu Bang Pasundan dari saya. Makasih. Bang Pasundan kalau mau ditanggepin. Oke, terima kasih. Gini, Bang Freddy, tadi emang ada kejadian keluarga terjadi pembunuhan gitu. Tapi dengan catatan Bang Freddy, kebanyakan terjadinya kekerasan di keluarga itu dalam keadaan depresi. Yang kemarin itu anak yang di Jakarta itu membunuh orang tua dan neneknya, dia dalam keadaan depresi. Terus ada lagi dulu setelah kejadian Subang ya, ada juga kan di daerah Jawa yang membunuh ibu bapaknya dengan golok. Dia juga sama dengan lagi depresi. Semuanya sedang depresi. Apa dari ekonomi keluarga atau kita kurang tahu ya. Tapi untuk kasus Subang, Pak Yosep dia udah dicek kesehatan jiwanya, tes psikologi di Kapolres, dalam keadaan sehat. Gitu Bang Freddy. Makanya dia dihukum dengan pembunuhan berencana dan hukumannya 20 tahun. Ya, karena dia nanti kita akal sehat gitu. Sekarang saya mau tanya nih sama Mas Pasundan nih. Kalau bukan Bu, saya mau jawab dulu ya. Nanti bukan Pak Yosep, terus apa yang bisa melepaskan Pak Yosep gitu? Jalan ceritanya gimana gitu loh. Oke. Saya catat. Lalu untuk OJ Bang Sodo ya. Oke, Sodo. Untuk OJ juga karena itu internal polisi, saya tidak terlalu concern ya. Sebab kita juga nggak bisa membaca OJ itu usernya siapa gitu. Nggak tahu kan, apa di sini ada yang tahu? Kan sudah ada tersangkanya loh dari OOJ tuh. Ya. Enggak, maksudnya usernya yang diuntungkan. Yang diuntungkan. OJ kan merusak. Yang diuntungkan 2 tahun bebas. Bukan. Petugas ini kan merusak TKP. Ya ngapain coba dia merusak TKP? Ngapain? Nah maksudnya usernya siapa? Yang diuntungkannya siapa gitu Mbak? Ya yang selama ini bebas gitu kan. Apa Pak Yosep? Apakah pihak lain? Saya coba jawab ya masalah OJ ini. Pertanyaan Anda tuh udah sering banget sih sebenarnya ya. Yang model-model begini gitu. Kok kalau misalnya OJ itu kenapa kok bajunya Irlan bajunya Pak Yosep yang kasih ke Irlan kok penyidik dan sebagainya itu udah sering Bang. Kemudian siapa yang diuntungkan sebenarnya pada saat itu semua itu pikir bahwa ini tidak akan terungkap. Betul. Saya justru istilah pertama. Semua itu berpikir bahwa para tersangka ini tidak akan terungkap karena mereka sudah dibantu oleh OJ itu. Tapi delalahnya, Danu ngaku itu yang membuat mereka bingung dan kalang kabut. Itu intinya. Ya, pertama kali saya mendengar OJ itu dari Pak Topan saat Banpol Uci membersihkan bak mandi. Yang saya tahu pertama kali. Saya tahu betul. Kasih juga kaget, wah ada apa perusahaan TKP gitu. Nah, jadi sampai sekarang. Tapi itu benar kan? Iya, benar. Itu benar kan? Benar itu. Ya, iya, maksudnya lah yang diuntungkan siapa nih?
Yang diuntungkan ya para tersangka. Yosef gitu ya. Iya maksud. Oh iya. Ini saya Pak mau Yosef, denger nih jalan Mimin, jalan Abi, ceritanya Ari. dari Mas Pasundan tuh kayak mana Oke, gitu loh. tanya nanti dulu kan. Kalau bukan Saya akan yang menjawab bisa melepaskan satu Pak persatu Yosef dulu ya. gimana gitu. Ya oke. Terus Ya, pertanyaan mana? satu Nah, persatu ya. sekarang ke Danu gitu kan. Saya tidak bakal terjebak dikotomi Danu, Yosef atau Yoris. Enggak. Dari awal saya nggak pernah terdorong. Tapi saya cuma melihat polanya. Wah ini pemuda ini polanya gimana sih gitu kan. Apa yang terjadi saat di TKP gitu kan. Ada perlakuan diseret apa mengejutkan lagi setelah di rekonstruksi, ada yang dibopong segala, semakin mengejutkan gitu. Iya. Ya itu saya emang dari awal juga banyak sih nuduh waktu saya komen di Bang Freddy, wah ini orangnya Yosef, enggak, saya sebenarnya nggak pernah terjebak sama hal seperti itu. Padahal baru saja tadi juga saya malah kelas juga di grup sebelah juga gitu kan. Tapi saya nggak peduli, Nah sekarang gimana jalan ceritanya tuh Bang Pasundan kalau untuk melepaskan Yosef Hidayah ini, bukan pelaku pembunuhannya itu loh. Yang jelas sih harapan Pak Yosef sepertinya Bukan harapan ya, jalan ceritanya Mas Pasundan tuh kayak gimana gitu. Misal ya, apakah Pak Yosef ini benar-benar ada di rumahnya istri mudanya gitu, terus cuma datang malam pergi, terus pagi datang kan ke TKP, terus mana CCTV-nya? CCTV-nya dihilangkan, bukti elektroniknya dihilangkan. Tidak ada. Itu siapa yang diuntungkan dari pernyataannya Pak Yosef bahwa dia pergi malam itu dan datang pagi itu, gitu loh. Tidak ada yang diuntungkan kan? Kok tidak ada yang diuntungkan? Ada yang hilang ini barang ada yang hilang gitu. Ini Mbak, faktanya Pak Yosef diponis. Tidak diuntungkan kan? Tapi coba ya. Iya, tidak diuntungkan berarti kan? Logika nih ya Mas Pasundan, dia bilang pergi ke rumah malam itu ke rumah istri mudanya. Terus pagi datang ke TKP. Terus mana CCTV-nya? Padahal banyak tuh CCTV di jalan itu. Ada yang hilang. Siapa yang diuntungkan? Kalau itu menguntungkan Pak Yosef, harusnya ada dong CCTV-nya, ada dong. Kenapa harus dibuang? Kenapa di bagian itu aja ya adanya gitu? Faktanya kan Pak Yosef diponis 20 tahun. Itu kan bukan situ lagi. Iya kan, bicara keuntungan. Ya divonis karena ada yang Iya betul. Kayak di kasus Sambo itu kan tadi kan OJ ya, kalau nggak ada JC nggak terungkap. Iya, Oke, jadi yang Kang Pasundan maksud adalah ini sebenarnya nggak ada yang siapa yang diuntungkan, benar nggak gitu ya? Kalau kita mencari keuntungan gitu, dalam konteks kasus ini nggak ada yang namanya itu kejahatan sempurna, Mas. Iya, jelas ya kan? Harus awal mula perencanaan mereka adalah bagaimana supaya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dibongkar kasus ini. Itu tujuan mereka di awal. Makanya mereka melibatkan OOJ. Gitu kan? Tapi semua rencana mereka itu gagal karena ada yang mengaku. Betul. Iya, jadi kalau Anda cuma mencari siapa yang diuntungkan, loh, dari awal mereka itu berencana supaya terlepas dari kasus ini. Bahasa diuntungkan kan dari Mbak siapa tadi tuh? Mbak Novita, siapa? Tadi kan bisa OJ itu ada yang diuntungkan. Lah siapa? Pak Yosef kan faktanya Pak Yosef kan dihukum. Mohon izin menjawab Bang Pasundan ya. Kan tadi Bang Pasundan tanya itu siapa yang diuntungkan oleh OJ ya. Sekarang OJ, ya kita lihat aja ya fakta-faktanya. Yang Stigolop di grupmu nih rame nih kamu ngomong nih Rip, ayo mas semangat Rip. Stigolop Yosef hilang, terus jaket Yosef hilang, sidik jari Yosef hilang,
Terus CCTV Angger yang merekam Yosep juga hilang. Hilang juga. Iya. Terus ada lagi yang di Scoopy merah miliknya Yosep itu kan keterangan Pak Edi Soekarno kan ada itu Iya, bercak yang banyak darahnya itu kan. kan. Iya, itu kan juga Itu motor Pak Yosep apa? itu kan dimanipulatif Kalau juga. di Subang Iya. Jadi masuk video mic. berarti kalau kesimpulannya motor itu yang diuntungkan siapa? Masnya kan bisa jawab sendiri kan. Kalau semuanya yang mengarah ke Yosep itu hilang berarti OJ bekerja untuk, nah silakan tebak sendiri gitu kan. ya, Udah, pakai terima Pak kasih. Yosep kan divonis. Iya, Pak Yosep divonis karena ketahuan Mas Udan. Kok malah jadi nyari siapa yang diuntungin? Aneh ada ini. Pak Yosep itu divonis karena sudah ketahuan, karena sudah ada yang mengaku, kemudian ada bukti-bukti saintifik yang mengarah kepada Pak Yosep. Ya harus nyeblak dulu deh aku. Begitu loh Mas Udan. Ya, Dan mungkin mereka bisa berencana nih ya, mereka bisa berencana, OOJ bisa berencana, tapi sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna Mas Udan. Tadinya tuh semua menguntungkan para tersangka, tapi ya disinilah kuasa Allah, kuasa Tuhan, kuasa kebenaran, bahwa masih banyak celah ternyata yang bisa memutuskan bahwa mereka bersalah. Begitu Mas Udan. Kalau Anda berpikir, nggak mungkin ada OJ, buktinya Yosep di penjara. Lah, gimana ceritanya? Namanya juga ini kasus hukum yang melibatkan ada orang yang melakukan tindakan kejahatan, kan begitu kan? Benar kan? Iya. Nah, boleh ikut nambah nggak? Iya, Silakan. Untuk obstruction of justice di siapa yang diuntungkan? Kalau saya bisa mengatakan bahwa ini masih dalam proses, walaupun kita sudah bisa menduga ya, tapi ini masih dalam proses. Kenapa? Karena obstruction of justice sendiri masih dalam proses. Sudah satu ditangkap, yaitu ditersangkakan, yaitu Ibda Taryono. Tetapi kita belum mendapatkan penjelasan yang terperinci masalah Ibda Taryono ini. Artinya dalam suatu proses di mana nanti akan ketahuan bahwa obstruction of justice kalau sudah merembet, ini kan baru satu ya, baru Ibda Taryono. Apakah nanti akan merembet kepada yang lain yang nantinya munculnya adalah di pidananya? Karena sekarang kita kan baru melihat Ibda Taryono adalah masih di etik ya, masih di etik. Nanti kita akan menunggu apakah nanti akan merembet kepada oknum obstruction OJ-nya yang lain, dan nanti kita akan bisa menemukan di sana apa sebenarnya motif daripada orang-orang yang diduga sebagai oknum OJ. Nanti akan kita lihat nanti di sana bahwa dia melakukan perintangan terhadap proses penyelidikan itu, siapa yang memberikan dia pergerakan OOJ ini. Nanti kan akan ketahuan. Makanya saya katakan ini masih dalam proses. Nanti kan ketahuan. Oh, Anda melakukan perintangan terhadap kasus ini apa? Oh, saya disuruh si ini. Oh, saya disuruh si ini. Nah, baru ketahuan sih bahwa siapa yang diuntungkan. Diuntungkan itu dalam artian siapa yang menyuruhnya, kan gitu. Nah, sekarang ini kita masih dalam proses. Belum. Tapi kalau dugaan kita bisa, kalau dugaan oh ini dugaannya nih yang nyuruh kayaknya si ini, nah dugaan itu dalam apa? Kita menginginkan secara logika, ya. Misalkan contohnya begini, Ramdhanu sekarang, apakah kan kita kalau lihat kan kita tidak jauh dari pelaku ya. Coba kita ke Ramdhanu, apakah Ramdhanu ada kepentingan untuk melakukan OOJ, membayar oknum polisi supaya kasus ini tidak terungkap? Nah, ini kita bicara secara logika, ya. Nah, apakah mungkin Ramdhanu mengerjakan itu? Rasa-rasanya secara logika kayaknya nggak mungkin. Ramdhanu nggak ada uang untuk membayar OOJ, karena kita bisa patut duga bahwa OOJ ini tidak ada yang namanya keikhlasan. Misalkan gini, saya ikhlas
sebagai oknum OOJ saya ikhlas melakukannya, tidak ada yang membantu, tidak ada yang membayar saya kira itu mustahil. Pasti yang namanya obstruction of justice, merintangi sebuah kasus yang sangat besar, dia mengambil risiko yang sangat besar, tidak mungkin kalau dia tidak ada sesuatu di belakang itu. Ya, kita sekarang tadi hanya kita bicara masalah logika. Apakah benar lalu ataukah Pak Yosef? Kita pertanyaan begitu. Siapa kira-kira yang mendekati, gitu kan? Oke lah. Sekarang kita jauhkan dari itu. Kembali lagi bahwa ini masih dalam proses. Obstruction of justice masih dalam proses. Kita belum bisa memastikan bahwa keuntungan untuk siapa. Nah, gitu Mas Sunda. Jadi sepakat ya, sejauh ini kepentingannya untuk Pak Yosef OOJ itu ya. Walaupun akhirnya Pak Yosef juga didakwa. Kalau dari saya diponis. Kalau saya begini ya, memandang OOJ tidak sesederhana itu bekerja untuk siapa, karena ada dugaan ini berkaitan dengan yayasan. Ini kalau pikiran saya pribadi ya, dan juga ke sana ada urusan yayasan. Pasti juga ada kecurigaan ke sana. Jadi tidak serta-merta Pak Yosef nyuruh enggak. Katakanlah ini hanya dugaan ya. Ini ada yayasan di mana yayasan tersebut patut dipertanyakan. Ya, patut dipertanyakan apakah di sana ada TTPU atau tidak. Kalau ada, berarti kalau kasus ini terungkap itu akan ada efek domino. Nah, ini yang tidak dimau oleh orang-orang yang mungkin berpengaruh, punya pangkat dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung jangan sampai masalah ini terungkap. Walaupun tidak secara langsung dia melindungi Pak Yosef enggak, tapi melindungi kepentingannya. Jangan sampai masalah ini terungkap. Kalau terungkap bisa merembet kemana-mana. Jadi saya pikir OOJ tidak berhenti di Ibda T saja, karena kalau cuman gara-gara uang 5 juta, uang 10 juta, saya rasa tidak. Bisa jadi ada yang lebih besar lagi. Nah, mungkin juga turun perintah dari yang lebih di sananya, tolong itu di backup kasus itu supaya tidak terungkap. Bisa seperti itu pandangan saya. Gitu loh. Dan secara tidak langsung Pak Yosef ada keuntungan di situ. Dengan begitu masalah itu yang tadinya saya anggap sebulan, 2 bulan, 3 bulan terpecahkan, ternyata tidak terpecahkan karena banyak barang bukti, sidik jari, CCTV, jadi janggal, jadi hilang semua, akhirnya terungkap karena ada pengakuan. Nah, walaupun sudah ada pengakuan, masih sulit mengungkapnya, masih ada MA yang belum ditahan, ya, ada hal-hal yang lain, CCTV Angger yang menyatakan benar-benar di atas sumpah Al-Quran sama ibunya, bahwa di situ melihat Pak Yosef, ternyata harddisknya itu ditukar sama Irlan dan sudah diserahkan oknum Polda. Nah, oknum ini yang harus dikejar kemana? Nah, kira-kira barangnya masih ada nggak? Bisa diekstraksi apa nggak? Nah, itu perlu dikejar. Itu menurut saya kalau untuk OOJ tidak semata-mata bebas langsung ke Pak Yosef ya. Tapi saya menduga ada pergerakan itu dalam dilihat dari kasusnya begitu bersih, ada yang mengarahkan, ada yang lain-lain lah. Nah, bisa jadi setelah Danu pulang ini juga OOJ sudah dimulai sampai ke tanggal 19. Demikian Bang Pasukan. Ini ada pertanyaan dari Intan. Ya. Ada pertanyaan dari Intan, kalau OOJ di bawah suruhan Pak Yosef, nggak bakal Pak Yosef jadi terpidana? Ya, itu tadi udah saya jelaskan, tidak secara langsung ke Pak Yosef juga. Namanya ini kasus besar, bisa kalau gini kita balik ya. Kalau Pak Yosef ini saya lihat background-nya pernah main golf sama Kombes, ya kan? Ada kenalan bupati dan lain sebagainya. Kalau temannya ini, saudaranya ini memang difitnah, tidak mereka yakin Pak Yosef tidak, kenapa nggak ada pergerakan untuk menolong? Terus keluarganya juga di mana? Pak Mulyana, ponakannya, kepolisian, perjuangannya mana? Atau coba tunjukkan. Nah, makanya sebagai penutup kalau dari saya ya sudah. Tunjukkan gimana Bang Sas? Ditunjukkan gimana? Mereka aja susah kan dipanggil-panggil, jadi mereka lagi ketar-ketir kali Bang Sas. Lah iya, makanya kan sebagai penutup, oke, perdebatan boleh, beda pendapat boleh,
kasus Pak Yosep sudah ingkrah ya, tinggal PK. Nah, kita berharap PK-nya segera ajukan karena memang mereka meyakini bahwa Pak Yosep tidak bersalah. Yuk, Ya, kita semangat. lihat sebagai masyarakat, netizen, ya, sebagai netizen, ayo segera ajukan. Kita pengen lihat. Saya pribadi tidak alergi kalau memang kebenaran datangnya dari manapun maupun dari pihak Setuju. lawan. Saya siap semuanya, gitu loh. Ya, MA juga segera diproses. Kan itu tadi kan gini, ada statement dari PH Busil itu gini. Kasasi Pak Yosep ditolak, kasasi JPU ditolak. Artinya hakimnya bingung katanya. Jadi memberi peluang, silahkan selesaikan di PK. Nah, kita tunggu. Karena begitu yakinnya, ya oke, saya dukung, saya respect. Ayo maju terus. Gitu loh. Iya, buat Kasil harusnya lebih semangat lagi, harusnya lebih semangat. Betul, semangat Kasil. Iya, kita tidak berusaha mematahkan pendapat mereka. Saya dukung, silahkan. Ayo, bahkan kita mau mengadakan demo itu dukung, kejelasan kayak apa gitu. Ada kesempatan terakhir gitu kan ya, untuk PK. Iya. Lah kita demo itu kan bukan untuk gini ya, bukan untuk apa-apa. Biar Polda segera satset kan gitu. Paling tidak membantu mereka nih, MA ini segera nih. Polisi udah berani mentersangkakan sudah 1 tahun lebih. Sekarang Pak Yosep sudah ingkrah, Danu sudah ingkrah, nggak ada alasan lagi untuk ditahan-tahan, kan gitu. Segera diproses. Ya nih maaf ini Intan nih so tau banget ya. Anda tuh salah tuh, bukan berarti PK nunggu 180 hari. Tolong dibaca lagi lah. PK itu setelah surat putusan keluar sampai ke PN negeri itu boleh monggo mengajukan PK langsung boleh, mau tahun depan juga boleh, mau 50 hari lagi boleh, gitu. Bukan berarti harus nunggu 180 hari. Kalau Anda habis putusan, kemudian punya bukti-bukti atau novum baru, langsung bisa diajukan, gitu. Makanya kalau dengar podcast atau baca sesuatu yang jelas, jangan sampai sering banget memberikan statement yang salah mulu, gitu si Intan ini, kasihan dari saya ini. Dan satu lagi, kenapa kok Pak Yosep ketangkep gitu? Ya wes nasibe, ketahuan ya, Danu ngaku. Kemudian banyak bukti-bukti marah ke dia. Gak semuanya orang dilindungi OOJ itu aman ya. Gak semua orang dilindungi OOJ itu akhirnya tidak terjerat hukum. Karena sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu kata Busil tuh ngomong gitu. Betul. Gitu. Ini Intan tolong sampaikan ke Kasil lebih semangat. Jangan ele-elean, lebih semangat, saya support. Kalau itu Sip. bisa melepaskan kliennya. Support dengan doa. Yuk kita tunggu hasilnya seperti apa dan upaya-upayanya seperti apa. Kita tunggu yang katanya akan membawa pengacara hebat mendampingi dia dalam persidangan. Kita tunggu. Siap. Siap, lah itu malah saya usulkan dari awal Kasil ini kan sekarang udah tenar banyak teman di kasus Nopi. Coba ditarik dong biar lebih rame kasusnya, biar lebih terbuka. Kan jawaban yang saya terima, enggak bangsa senat, saya cukup sendiri. Itu kan belum tentu mereka mau Prabono. Nanti ongkosnya gimana dan lain sebagainya. Itu jawaban yang saya terima begitu, Pak. Jangan sampai ya, maksudnya kata pro bono itu kan harus dipertanggungjawabkan ya. Ya jangan sampai ya, ini kan hanya sebuah asumsi ya, bukan berarti sebuah kebenaran gitu. Jangan sampai dalih-dalih semangat kemudian hal-hal yang menjanjikan itu hanya ingin bersiasat untuk diperolehnya istilahnya bahasa saya itu dukungan sumbangan gitu ya. Wah mau PK nih perlu modal gede guys gitu misalnya ya. Padahal bingung juga nih PK-nya mau ngapain nih, nyari novumnya di mana nih gitu. Belum ada yang istilahnya itu menjadi jaminan untuk melakukan PK. Tapi di awal sudah digemborkan dulu ya supaya mungkin ada orang-orang yang ya itu hanya asumsi ya yang bisa memberikan support untuk melakukan PK gitu ya. Ya kalau memang punya bener bukti-bukti terbaru novum itu untuk membebaskan Pak Yosep, segeralah gitu. Segeralah aja, katanya waktunya sebulan dia bilang, sebulan. Kita tunggu 1 bulan kata Ibu Sil ya untuk
mengajukan peninjauan kembali. Kita semangatin, kita support, teman-teman ya. Semangatin yuk, semangatin kaki yuk, bisa yuk. Iya, kalau itu bisa dibuktikan, kata-kata peradilan sesat berarti bener nih peradilan dalam kasus Subang sesat nih. Kalau memang yang bisa ngomong dibuktikan berarti yang ngomong peradilan sesat nih, ini yang namanya Irfan Boy peradilan sesat itu kaum kalah ya. Udah jelas ya, di PN juga terbukti divonis 20 tahun, kemudian di pengadilan tinggi divonis 20 tahun, di Mahkamah Agung divonis juga 20 tahun. Nah, berarti si Irfan Boy ini mengatakan bahwa PN negeri sesat, ya enggak? Kemudian Kejaksaan Tinggi sesat sama Mahkamah Agung sesat. Awakmu bikin peradilan sendiri, ya, bikin peradilan sendiri, silakan. Iya, PK kan upaya hukum luar biasa Ki. Sudah ada contohnya kan di kasus Vina itu gimana caranya mengajukan PK, terus sidangnya kasus Vina itu dibuka kembali kan, ada novum baru juga di situ, ada saksi-saksi baru gitu ya. Kemungkinan kalau di kasus Subang ya rasanya sulit sekali kayak membuktikan seperti kasus Vina Ki. Iya. Dan dibilang katanya nih, kok 3 tersangka belum tangkap? Lah kemarin mau kita perjuangkan supaya dibebasin ya. Tapi kan pihak sono sepertinya yang menolak gitu ya. Walaupun kemarin statement dari Kasih bilang katanya support. Oke, support akan mensupport teman-teman yang demo, nanti saya bawain Aqua katanya. Wah, katanya bawain Aqua mau didukung, disupport, tapi kitanya disapa-sapain ujung-ujungnya ya. Dibilang manusia keji, ya males deh. Berarti kita nanti datang ke Polda akan mengatakan bahwa tangkap MAA gitu, segera tangkap MAA gitu. Bukan berarti kita seperti yang dulu statusnya ya, tentukan status MAA, nggak begitu lagi. Tapi kita akan berupaya untuk menyemangati Polda untuk segera P21 kan MAA gitu. Ngopi dulu Mas Sodo. Ya. Dari tadi praktik Sodo ini. Ini mau nyampe jam berapa Yim? Siap? Mau nyampe jam berapa? Yang jelas jangan sampai subuh, nanti pikiran kacau karena kurang istirahat. Oh iya, saya juga kerja. Bang Pasundan masih ada yang mau ditambahin? Oke, Mas Pasundan, gimana? Terima kasih nih, Mas Pasundan sudah memberikan diskusi di sini. Mas Pasundan lebih semangat lagi. Oh, Yuk, itu bisa kan, yuk. Novum PK Novum itu kan hak ya, hak warga negara ya. Iya. Saya nggak terlalu concern juga sama itu. Silakan aja itu. Iya, justru kita support. Iya. Ada novum, silakan ajukan. Kita pengen lihat ya ternyata Pak Yosef bukan pelakunya. It's okay, kita balik arah. Gitu. Ya itu mah hak ya. Oke, terima kasih. Saya turun dulu. Ya, terima kasih banyak Mas Pasundan. Mohon maaf apabila ada kata salah-salah ya Mas Pasundan. Terima kasih Kang Pasundan. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Amin. Bu Ayu, ada yang mau disuarakan Bu Ayu? Kayaknya kita syukuran aja ya, syukuran. Nanti dicap manusia keji. Jangan Sodo. Jangan ya. Ya, nggak usah. Kita doa. tuh